Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dengan NIM 2005021100038. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuilibrium pasar persaingan sempurna dengan mata kuliah Ekonomi Mikro. Dosen pengampu ialah Bapak Imam Azizuddin MSI. A. Pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak dapat ditentukan sendiri, baik oleh penjual maupun pembeli, karena harga terbentuk sebagai cerminan dari kekuatan produsen dan konsumen. Berikut merupakan karakteristik pasar persaingan sempurna. 1. Berikut merupakan karakteristik pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah penjual dan pembeli banyak. 2. Penjual bersifat pengambil harga atau price taker. 3. Posisi tawar-menawar konsumen kuat. 4. Sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. 5. Sensitif terhadap perubahan harga. Yang keenam, mudah masuk dan keluar dari pasar. B. Ekuilibrium pasar persaingan sempurna. Pada dasarnya, keseimbangan pasar persaingan sempurna terdapat dua tingkat, yakni ekuilibrium produsen secara individual, di mana produsen bisa dikatakan ekuilibrium jika mendapatkan keuntungan maksimum, dan terdapat ekuilibrium pasar secara agregat atau keseluruhan, di mana pasar dalam cakupan besar atau menyeluruh akan mencapai ekuilibrium apabila output hasil per individu atau setiap produsen berada pada titik keseimbangan dan setara dengan permintaan konsumen. Apabila kita tinjau dari sisi periode atau waktu, ekuilibrium pasar persaingan sempurna diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek atau short run equilibrium. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang atau long run equilibrium. 1. Keseimbangan jangka pendek. Produsen mencapai keseimbangan jangka pendek apabila memperoleh profit maksimal atau keuntungan maksimum dengan kerugian minimal atau kerugian minimum dalam waktu jangka pendek. Terpenuhinya keuntungan maksimum. Adapun ciri-ciri tercapainya keuntungan maksimum, yaitu yang pertama, hasil penjualan marginal atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Yang kedua, kurva biaya marginal dalam kondisi naik. Yang ketiga, harga atau price lebih besar daripada average cost atau biaya rata-rata. Dapat kita simak pada kurva bahwasanya keuntungan maksimum jangka pendek terpenuhi ketika MJ sama dengan MR pada titik D. Di titik F sebenarnya juga bersinggungan dengan MR, namun posisi MC saat itu turun. Di titik C merupakan titik yang memenuhi syarat P lebih besar daripada AC. Kemudian tarik garis jajar dengan sumbu horizontal sehingga didapatkan garis BC. Hasilnya, dengan harga sebesar P dan output sebanyak Q1, produsen akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar area A, B, C, D. Terpenuhinya kerugian minimum. Adapun ciri-ciri tercapainya kerugian minimum ialah 1. Hasil penjualan marginal atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Yang kedua, kurva biaya marginal atau marginal cost dalam kondisi naik. Dan yang ketiga, harga atau price lebih besar daripada average variable cost atau AVC, atau bisa disebut dengan biaya variabel rata-rata. Dan terdapat prinsip kerugian minimum jangka pendek, yaitu produsen bersedia rugi asalkan biaya variabel yang dikeluarkan tertutupi hasil penjualan. Pada gambar kurva tersebut, harga jual lebih rendah daripada AC, di mana P bersinggungan di titik terendah AC atau titik J.
Dari situ ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal dan didapatkan garis JK. Hasilnya, area ADJK merupakan area kerugian minimum jangka pendek. 2. Keseimbangan jangka panjang. Dalam equilibrium jangka panjang memuat tentang kurva penawaran seluruh produsen di pasar. Terdapat dua asumsi yang harus dicermati, yaitu 1. Peluang produsen mengubah kapasitas produksi. Dan kedua, peluang produsen lain untuk keluar masuk pasar. Dalam jangka panjang, produsen keluar masuk pasar apabila profit sama dengan 0. Berikut penjelasannya. Keseimbangan jangka panjang tercapai pada saat harga atau price sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Pada saat itu pula, harga sama dengan minimum biaya rata-rata atau average cost, sehingga profit berupa 0. Selanjutnya, terbentuklah kurva penawaran jangka panjang untuk pasar secara agregat atau menyeluruh. Hal ini dikarenakan posisi profit sama dengan 0, maka kurva penawarannya berbentuk garis mendatar atau kurva elastis sempurna. Apabila harga berada di atas level atau harga lebih besar daripada minimum AC, maka akan menghasilkan laba sehingga mendorong masuknya produsen lain. Sedangkan saat harga di bawah level atau P lebih kecil daripada minimum AC, hal tersebut mendorong keluarnya produsen dari pasar. Tabel tersebut merupakan bentuk dari pasar persaingan sempurna, di mana MR atau marginal revenue sama dengan MC atau marginal cost. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan materi yang kurang bisa dipahami, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.